Mutu berkisah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita panjatkan yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada kali ini kita semua dapat berkumpul di tempat sederhana ini dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan bersama kita hafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul alim. Artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Sebelumnya kita membahas perkawinan Aisyah dengan Fir'aun. Kali ini kita membahas satu Aisyah menemukan bayi laki-laki. Fir'aun adalah raja yang zalim dan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengakhiri kezaliman Fir'aun dengan mengirimi rasul kepadanya. Maka bermimpilah Fir'aun bahwa kebebasan telah dilumpuhkan oleh seorang laki-laki Bani Israel. Oleh karena itu, Fir'aun memerintahkan agar semua bayi laki-laki Bani Israel dibunuh. Yokabed, seorang wanita solehah turunan Nabi Isa, melahirkan seorang anak laki-laki. Allah mengilhamkan kepadanya agar bayinya itu dibuang ke sungai Nil, sebagai tersebut dalam surat Al-Hasad ayat 7. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, sesungguhlah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke dalam sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu dan menjadikanlah salah seorang dari para rasul. Demikianlah Yokabed, ibu kandung Musa, memasukkan bayinya ke dalam peti, lalu dimasukkan ke dalam sungai Nil. Ibu kandung Musa meminta kepada kakak Musa agar mengawasi dengan pandangan mata kemana arus sungai membawa peti bayi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendak menyelamatkan Musa segera memerintahkan kepada ombak untuk membawa Musa dalam keadaan tenang dan lembut hingga sampai dengan selamat di wilayah istana Fir'aun. Dengan tenang, air sungai Nil pun menghanyutkan peti bayi Musa sampai ke wilayah istana Fir'aun. Setiba di wilayah istana Fir'aun, disitulah ombak merapatkan peti bayi Musa ke daratan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendak menyelamatkan Musa mendamparkan peti itu ke tempat di mana Aisyah dan Fir'aun berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kasih sayang ke dalam hati Aisyah agar berkenan mengasuh Musa. Aisyah meminta persetujuan Fir'aun untuk menjadikan Musa sebagai anak angkat. Permintaannya kemudian dikabulkan oleh Fir'aun karena Aisyah adalah istri kesayangan Fir'aun. Siapa menduga juga pada akhirnya ternyata bayi Musa yang dihanyutkan di sungai Nil itu dipungut oleh keluarga Fir'aun sendiri yang memang belum memiliki keturunan. Fir'aun yang telah membuat keputusan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir sebenarnya juga hendak menghabisi Musa, tapi oleh Aisyah dicegah. Akhirnya Fir'aun pun
tertuluh hatinya. Ketika Asiyah, istri yang dicintai, menyampaikan permohonan kepada Fir'aun sebagai yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 9. Dan berkatalah istri Fir'aun, "Ia biji mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat untuk kita, atau kita ambil ia menjadi anaknya." Sedang mereka tidak menyadarinya. Demikianlah kehendak Allah yang hendak menyelamatkan Musa, hingga akhirnya Musa diambil menjadi anaknya, diasuh dengan penuh kasih dan sayang. Dan Allah mencegah bayi Musa menyusui dengan perempuan lain dan dapat kembalikan kepada ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyusupkan kasih sayang ke hati Fir'aun sehingga timbul rasa kasihan Fir'aun terhadap Musa. Karena rasa kasihan dan rasa sayang kepada Musa telah tersusup ke dalam hati Fir'aun, maka diperintahkannya kepada Fir'aun pegawai istana untuk mencari ibu susu untuk Musa. Silih berganti ibu-ibu datang ke istana Fir'aun untuk menyusui Musa, tapi tak satu pun yang diterima oleh Musa. Suatu waktu sampailah berita kepada Fir'aun tentang seorang ibu yang mencari upah untuk menyusui bayi. Fir'aun pun memerintahkan kepada pegawai untuk mencari ibu tersebut. Maka ibu tersebut datanglah ke istana, menjadikanlah Yakabet sebagai ibu susu dan digaji oleh Fir'aun untuk Musa. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 12 dan 13 Allah berfirman, "Dan kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusutnya. Sebelum itu, maka berkatalah saudara Musa, 'Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?' Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." Suatu ketika Fir'aun menggendong Musa sebagai ayah angkatnya. Tiba-tiba Musa menarik janggut Fir'aun yang dirasakan oleh Fir'aun sebagai ancaman atas nyawanya. Karena merasa amat sangat tarikan Musa itu, Asiyah sang ibu membujuk Fir'aun dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Musa itu adalah perbuatan anak-anak yang di luar perkiraan dan rencananya. Kata Asiyah, "Coba berikan padanya bara api dan emas, dan lihat apa yang akan dia pilih." Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar Musa memilih bara api, dan bara api itu kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Seketika itu juga Jibril menyelamatkan mulut Musa. Fir'aun memerintahkan menyiapkan sepiring emas dan sepiring bara api, lalu diberikan kepada Musa. Saat kembali berbujuk hati Fir'aun dan mempercayai bahwa Musa adalah anak-anak. Demikianlah Musa tumbuh dan berkembang di istana Fir'aun, di bawah asuhan dan dikasih sayang Asiyah, perempuan mukmin yang menyambunginya imamnya. Asiyah berjaya melindungi keimanan dan melindungi Musa. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.